Perkenalkan, saya Dia Istina yang akan menemani sahabat Sono Bujoyo di sore hari ini. Sore hari ini kita akan melakukan sharing session dengan tema peran Kartini masa kini. Kartini adalah salah satu dari pejuang emansipasi wanita di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan. Pemikiran Kartini berawal dari hal yang ia alami sendiri dan juga ia lihat, yaitu ia melihat mengenai kedudukan wanita pribumi yang tertinggal jauh pada masa itu, dan ia juga melihat bahwa wanita pribumi masih jauh dari kesetaraan. Oleh sebab itu, ia menuliskan beberapa surat kepada sahabatnya yang menuliskan tentang hal tersebut. Pemikiran Kartini berkembang tidak hanya dalam sekejap waktu saja, namun ia dari membaca surat kabar, membaca majalah, dan juga buku-buku. Oleh sebab itu, semangat Kartini ini seolah membobol batasan wanita dari pribumi untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Oke, hari ini terdapat narasumber di samping saya, yaitu Mbak Herdina Maya Purwoko, yaitu seorang entrepreneur seni dan juga pemerhati pemberdayaan wanita. Apa kabar Mbak Maya? Halo, baik. Gimana kabarnya juga nih Mbak? Baik juga. Tentu kita langsung masuk ke pertanyaannya Mbak ya. Oke, langsung aja bisa. Karena bisa. udah rasa ingin tahunya tuh Iya. udah sangat besar nih. Bisa masuk langsung aja. Jadi saya mengenal Mbak Maya ini adalah seorang mahasiswa, dulu mahasiswa teknik industri ya Mbak ya? Teknik lingkungan. Oh sorry, teknik lingkungan. Terus skripsinya Mbak Maya juga mengedepankan tentang lingkungan. Iya, tapi pas itu limbah batik. Kenapa Mbak akhirnya tertarik dengan limbah batik? Itu kan juga merupakan sebuah kebudayaan dari kita ya? Pas itu gara-garanya kerjasama sama Balai Besar Kerajinan Batik, kita dipanggil untuk analisa limbah batik di IKM di Jogja. Jadi kayak mereka pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa memang limbah batik itu karsinogeniknya tinggi banget gitu kan. Terus kita sampai muter-muter ke Imogiri. Pas itu saya sama teman saya kan itu. Kita muter-muter Imogiri, kita ambil sampling, terus kita juga melihat bagaimana mereka membuat, terus mereka menyimpan sampai akhirnya mereka membuang. Ternyata mereka menyimpan juga tidak sesuai dengan prosedur penyimpanan gitu ya. Kalau misalkan di kita kan ada namanya K3, kesehatan keselamatan kerja. Nah, di kesehatan keselamatan kerja itu ada yang namanya penyimpanan, terus pembuangan yang kayak gitu secara standarisasinya mereka gitu kan. Terus pada saat pembuangannya mereka tuh cuma kayak buat bak gitu, bukan bak sih, kayak ngeduk tanah gitu jadi kotak, terus mereka buang gitu kan. Nah, namanya pembuangan itu kan pasti ada namanya pencemaran terhadap air tanah. Nah, pada saat itu kita coba ambil limbahnya, kita ambil air tanahnya, ternyata memang benar pencemaran itu terjadi, tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah pencemaran gitu. Pada saat kita pertanyakan pencemaran itu kan. Terus setelah itu baru kita tahu tuh ternyata ada dampak bahwa terwujudnya tuh 40 anak dengan Down syndrome akibat dari itu. Nah, dari situ itu kenapa aku pengen banget namanya adanya kelestarian lingkungan yang beriringan dengan kelestarian seni budaya kita itu, batik itu gitu. Jadi Mbak Maya ini sangat berperan kepada lingkungan ya Mbak ya. Nah, ini adalah salah satu semangat dari bagaimana sih peran Kartini masa kini, karena sebagai wanita kita mampu untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan wanita ya Mbak. Misalnya seperti Mbak Maya ini, dia concern pada lingkungan sekitar, yang tentunya lingkungan itu akan kembali kita nikmati untuk masa depan kita, untuk anak cucu kita. Iya. Kalau teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman juga memperhatikan lingkungan atau melakukan hal-hal yang lain seperti peran Kartini untuk masa kini? Lalu Mbak Maya, setelah Mbak Maya mengobservasi atau meneliti tentang batik tersebut, akhirnya Mbak Maya saya kenal sebagai seorang perempuan yang akhirnya concern pada bidang teknik ekoprint. Lalu Mbak Maya saya baca juga akhirnya mengajarkan kepada banyak wanita-wanita, pemberdayaan wanita tersebut. Bagaimana awal mulanya seperti itu Mbak? Iya, dari berangkat dari tadi ya, penelitian tadi, terus kita ketahui bahwa ternyata ada 40 anak Down syndrome akibat dampak dari limbah itu. Terus akhirnya aku belajar awalnya aku masih belajar batiknya dulu di Museum Batik. Terus dari situ aku belajar tentang pewarna alamnya di Sanggar Wani Gunani itu. Kita belajar pewarna alam, bla 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 bla. Terus akhirnya aku terwujudlah pengen banget nih namanya adanya kelestarian lingkungan beriringan dengan kelestarian budaya. Jadi kayak aku mengkampanyekan green industry tekstil lewat ekoprint, karena kan lagi tren-trennya ekoprint nih gitu.
Dari situ juga akhirnya aku mencoba ngarahin orang-orang gitu ke ibu-ibu ini, karena ibu-ibu kan lebih gampang nih namanya ekoprint daripada batik, karena kan batik kan telaten banget ya. Nah dari terus kayak kita ngarahin ibu-ibu ekoprint, terus kita ngarahin juga namanya menanam, karena kita kan pengen ada tadi tuh ada keselarasan dengan lingkungan kan, sustainability-nya juga ada. Untuk wujudnya green industry tekstil akhirnya kita buat kebun nih, nanam. Kita juga akhirnya sosialisasikan dan edukasikan kepada orang-orang, nggak cuma buat aja nih, kita juga harus nanam. Terus kita belajar, kita campaign nih dari nanam tuh, bahwa ternyata tanaman-tanaman ekoprint itu selain bisa jadi ekoprint, itu juga bisa loh untuk konservasi lingkungan, untuk herbal, untuk macam-macam. Nah dari situ kita pelan-pelan dari situ nanti kita juga pelan-pelan nggak cuma ngajakin ibu-ibu, kita ngajakin anak muda juga kan untuk turut di dalamnya, karena kan nih kayak kita berdiri di pas pandemi ya, si Kastuba ini kita berdiri pas pandemi. Terus akhirnya di situ kita coba ngajak pengrajin awalnya, pengrajin yang memang dia ya kena dampak ya. Terus dari pengrajin, terus kita akhirnya ke ibu-ibu tunggal nih, perempuan tunggal gitu kan, perempuan yang dia single mother gitu loh. Dari situ terus kita ke anak-anak mudanya gitu. Jadi semua segmen mencoba Mbak engage ya, nggak Iya. cuma hanya ibu-ibunya aja, tapi juga anak muda. Itu mungkin juga sebuah peran yang sangat besar ya, yang kita rasainnya tuh nggak cuma sekarang, Iya. tapi sebuah kebudayaan itu kan pasti kita rasainnya entah nanti 10 tahun lagi, entah nanti 20 tahun lagi. Berarti peran kita sebagai Kartini ini ternyata akan berjambak ke depannya. Lalu bagaimana sih Mbak? Tadi saya agak tertarik dengan banyak ibu-ibu tunggal. Iya. Itu di daerah mana Mbak? Pas itu tiba-tiba kita tuh dipanggil ke Magelang kan, karena kan saya kan belajar di Sanggar Wanami Gunung ini kan belum selesai nih, terus dipanggil ke Magelang bareng nih kita semua untuk pemberdayaan anak muda awalnya. Kita disuruh ngajarin anak-anak muda tentang industri tekstil kan, terus kita campaign green industri tekstil dengan menanam dan sebagainya tuh. Terus lama-lama kita dikasih tahu kalau ternyata di situ tuh banyak banget ibu-ibu tunggalnya, si single mothernya ini. Nah dari situ akhirnya kita memberikan ruang nih untuk orang-orang, untuk single mother, para ibu-ibu ini kan, kita kasih ruang, kita kasih waktu, jadi mereka ya membuat, mereka ya kita kasih eksistensi lah di situ gitu. Terus dari situ akhirnya mereka tertarik, pengen terus belajar sampai mereka menanam juga, mereka akhirnya juga produksi, terus kayak akhirnya mereka juga mau jadi pengrajin juga gitu. Padahal awalnya pekerjaannya mereka berarti bukan pengrajin. Bukan. Jadi mereka tuh pas di Magelang itu mereka, saya memang ibu rumah tangga yang akhirnya karena ditinggal itu kan, terus mereka dirawat, udah tua sebenarnya, udah sepuh-sepuh gitu kan. Terus mereka dirawat sama anak-anaknya mereka, atau kalau enggak mereka memang pedagang. Oh, oke. Atau kalau enggak, karena di sana kan dekat Borobudur ya, jadi kayak diberdayakan sama Borobudur untuk menjahit. Cuman karena pandemi akhirnya kan jahitan turun tuh. Iya. Nah pada saat pandemi itu juga nggak tahu kenapa ekoprint itu naik. Itulah kenapa kita kan akhirnya mulainya lewat ekoprint dulu nih, karena batik juga pada turun pas pandemi kan, mereka akhirnya gerak. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya mereka stuck kan pada saat itu. Tapi Semua orang stuck nih pada saat pandemi. Iya. tapi waktu itu Mbak Maya hadir dengan sesuatu yang fresh dan booming pada saat itu, benar kan Mbak? Dan Mbak Maya berperan untuk mengajarkan akhirnya kepada mereka, karena Mbak Maya udah tahu duluan ilmu-ilmunya itu kan. Iya. Oke. Jadi kayak karena tadi kan berangkat dari limbah, terus kita ke pewarna alam, terus selain pewarna alam belajar menanam akhirnya. Yes. Kita belajar menanam, kita konservasi lingkungan, kita juga belajar herbal tanpa kita sadari, karena memang ternyata itu beriringan gitu kan. Terus akhirnya kita campaign nih bahwa kita tuh bisa loh memproduksi ini tanpa kita harus merusak lingkungan. Tapi ini pun tekstil ini kita, wastranya kita ini pun juga lestari gitu, terus berjalan gitu. Selain itu juga banyak orang-orang yang bisa makan lewat sini gitu. Gitu kita mikirnya. Jadi tujuan awalnya itu adalah akhirnya ke sosial ya. Iya. Akhirnya menyelamatkan lah. Jadi kayak lebih ke sustainable sih. Yes. Ya, Oke. gitu. Terus anak-anak mudanya juga akhirnya Iya, ikutan juga ya Mbak? karena kan mereka juga menarik ya buat mereka, kayak yang menurut mereka awalnya kan batik itu yang cuma gini ya, mereka tahu batik, tapi kan mereka nggak semua orang tuh bisa membatik, itu permasalahannya. Akhirnya kita belajar, kita dari ekoprint dulu nih, kita kasih tahu, yang penting mereka tahu kain, mereka tahu teknik, mereka tahu ini, ekoprint dulu karena paling gampang kan. Nah, dari ekoprint akhirnya kita kemarin ada inovasi namanya Prada, maka pakai canting itu kan.
ekoprintnya dicanting tapi pakai Prada. Nah dari situ kita mencoba membiasakan orang-orang dari Prada itu kita alihkan nanti pelan-pelan ke batik. Karena memang inti dari semua wasra adalah batik kan di Jawa sendiri itu maksudnya. Bahkan walaupun aku baca tuh batik itu di mana-mana sebenarnya punya batik itu dengan tekniknya mereka masing-masing. Tapi kan kayak bagaimana kita melestarikan batik tuh bukan hanya kayak kita harus bisa membatik enggak, tapi kayak gimana sih kita ngasih tahu orang-orang untuk dia paham dulu nih sama kain. Mereka sudah terbiasa dulu nih dengan mengolah kain. Sampai akhirnya kita giring pelan-pelan gitu. Oh, jadi sebuah kebiasaan ini akhirnya akan melahirkan kecintaannya mereka juga. Karena kan juga ya juga sih Iya, Mbak. karena kayak Membatik aku juga. pernah ya ada kan aku sama temanku dipanggil ke Pomosda namanya Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. Kita tuh harus ngasihin vocational skill tiap ahad paing gitu sampai sekarang. Kita ngasih batik tuh ke mereka. Mereka tuh punya gambarannya bagus-bagus. Mereka punya filosofi yang sangat mendalam, apalagi terhadap isu-isu lingkungan saat ini gitu kan mereka gambarkan. Permasalahannya mereka lupa. Bukan mereka lupa ya, sebenarnya juga kitanya juga jadi belajar kan dari mereka. Bagaimana kita menyampaikan bahwa batik itu perlu ketabahan gitu. Nah mereka nggak ngerti, bayangan mereka dengan menggambar, aku pokoknya konsep ini, filosofi ini harus jadi gini. Mereka lupa bahwa namanya mencanting itu ada proses, kita harus sabar. Kita harus telaten, kita ya ibaratnya kalau misalkan, makanya kenapa kalau batik tuh islami banget ya, karena memang ya sabar, tawakal. Bener-bener yang kayak kita serahkan dan pasrahkan gitu loh. Dari batik itu jadi belajar, jadi kayak dari batik itu ternyata kita nggak cuma belajar kain, kita tuh belajar sosial, kita belajar agama, kita belajar alam gitu kan, kita belajar konservasi apapun gitu loh di situ. Cuman kan kita kemasnya bagaimana kelestarian ini tuh nggak cuma yang kayak kawung-kawung aja atau parang-parang aja gitu kan, tapi gimana anak muda juga tertarik, makanya terlahirlah kita lewat ekoprint dulu, Prada dulu, batik dulu gitu. Jadi pendekatannya itu perlahan. Perlahan tapi pasti gitu. Mana kita tahu sendiri kalau anak muda kalau misalnya disuruh membatik duduk 3 jam gitu kan Nggak mau, itu udah dibuang sama mereka. Mbak aku udah nggak ngerti, Mbak aku udah nggak mau. Yaudah terserah deh, selesainya kita ada yang kayak gitu kan. Tapi kayaknya itu membuat kita jadi belajar sebenarnya kekurangannya kita tuh di mana sih gitu. Aku jadi kayak yang ini apa ini yang membuat mereka tuh harus greget itu di mana? Gambarannya bagus, filosofinya dapet, tapi apa ya yang membuat mereka tuh mau akhirnya gitu loh. Karena emang susah. Karena Susah Kartini muda ini kan bergeraknya sangat cepat ya. Iya, Mereka berpikir, mereka mengerjakan mau langsung jadi. Iya betul, kayak apa ya, sedangkan prosesnya tuh nggak segampang itu gitu lah. Dan memang balik lagi pada saat itu kan anak-anak SMA ya, mungkin kelabilannya mereka kan emosinya masih itu, jadi kayak kita akhirnya belajar kan ini gimana ya biar mereka ini mau dulu. Akhirnya kita buat motif udah yang simple aja gitu, kita buatnya ayo kita buat yang simple dulu. Terus akhirnya kayak kemarin ini kita dipanggil untuk bikin cap batik kertas. Jadi kayak manfaatin limbah kertas bungkus rokok atau kertas apapun gitu kan untuk cap batik, jadi pengganti cap tembaga gitu. Itu kemarin kita diajak di dalam keraton sih sebenarnya, lingkungan keraton itu di anak-anak kecil. Jadi kayak pengenalannya kita pada akhirnya karena kita belajar ya, nggak semua orang kan bisa mencanting nih. Iya. Karena susah kan. Akhirnya kita belajar dari situ, buatlah si pemanfaatan limbah batik cap kertas ini juga aku belajarnya di sanggar itu kan. Dari situ akhirnya kita ke anak-anak kecil nih. Nah dari situ kita akhirnya membuat anak-anak itu mau tahu batik. Iya, karena dari mana lagi kita belajar kalau bukan dari dari itu kan akhirnya kan mereka kan menggambar hal yang simpel, apa yang mereka lihat, kupu-kupu, bukan yang hal-hal yang rumit gitu loh. Akhirnya mereka tahu oh batik itu memang begini dulu nih awalnya gitu. Jadi Mbak Maya ini kalau saya tangkap jadi menghidupkan sesuatu imajinernya mereka jadi berbentuk. Ya kan? Jadi Oke. Jadi bagaimana para sahabat Sono Budoyo, cerita Mbak Maya ini sangat menginspirasi, apalagi kita sebagai anak muda itu selalu harus bergerak. Jadi bagaimanapun diri kita bisa memberikan hal terbaik untuk orang lain. Gitu juga kan Mbak. Oke, sahabat Sono Budoyo, untuk yang bertanya bisa langsung chat di komen YouTube ya.
seperti itu. Oke Mbak Maya, kalau misalnya kembali lagi ke Mbak Maya ya. Bisa bisa. Kalau misalnya anak-anak muda ini biasanya itu mereka kisaran umur berapa Mbak untuk akhirnya melek, oh ya ternyata peranku nih juga penting nih untuk melestarikan budaya ini. Kalau memang beneran melek ya, sebenarnya sih dari dini ya, memang dari anak-anak kecil. Makanya kayak kita kalau anak-anak kecil itu nggak kita suruh nyanting, kita suruhnya banting cap kertas itu. Yang simple kayak bikin kupu-kupu, bikin kemarin tuh ada yang bikin hewan macam-macam hewan yang mereka lihat, atau mungkin kayak mobil yang mereka gampang aja. Ini batik gitu, kita bikin nih cap kertas. Mereka kan juga ikut gerak kan, membuat cap kertasnya itu. Mereka dari gambarnya mereka dulu, oh yang aku pengen mobil, mereka gambar mobil. Terus mereka bentuk tuh ikut juga, mereka melekukan si kertasnya itu sesuai dengan gambaran mobilnya. Terus mereka ikut capnya di situ juga. Akhirnya kan mereka dari situ tahu nih batik. Nah dari mereka terbiasa dengan ritme itu, akhirnya kan kita coba naikkan nih ke yang biasanya udah SMP atau SMA ke nyanting gitu kan. Makanya kenapa kalau misalkan tiba-tiba nyanting, orang tuh ya kayak aduh udah males nyanting gitu kan gitu. Oke. Jadi ternyata segala sesuatu yang kita lakukan tuh perlu pelan-pelan lagi ya, kembali lagi ke situ lagi ya. Prosesnya tuh maksudnya memang, makanya kenapa orang kalau bilang tuh ada prosesnya. Jadi memang dari batik tuh akhirnya kita belajar pemahaman hidup sebenarnya. Ya makanya kenapa batik itu filosofinya dalam banget, yang kayak oh gini ya. Jadi untuk mengajarkan kita bagaimana ketabahan itu, berarti seorang wanita banget ya sih Mbak membatik akhirnya ya. Iya, pada akhirnya memang membatik itu perempuan banget ya, karena kan ketelatenan dan sebagainya. Walaupun pada akhirnya ke sini gitu kan, batik itu nggak cuma perempuan gitu. Batik itu semua orang bisa membatik, bahkan laki-laki pun sudah tidak bergender gitu kan. Setidaknya ketambahan, sabar, keuletan itu kan sangat menginterpretasikan terhadap perempuan. Tapi akhirnya juga gak hanya wanita yang bisa melakukan hal tersebut. Karena juga mahasiswa batik pun yang laki-laki juga banyak. Akhirnya kecintaan itu akan tumbuh ketika kita mengenalnya. Lalu Mbak Maya, sebenarnya kalau buat Mbak Maya sendiri nih, kembali ke sosok Kartini ini ya. Kartini ini kan keuletannya dia karena dia menangkap sebuah hal yang sepertinya ini wanita ini bisa maju nih. Nah kalau Mbak Maya sendiri dari kegiatannya Mbak Maya ini akhirnya berdampak apa ke Mbak Maya? Kalau berdampak ke akunya ya, ke sayanya sendiri pribadi, ya kita jadi berbagi aja ke orang-orang. Maksudnya kayak, karena ini kan sebuah ilmu ya, ilmu yang turun temurun bahkan kan dari zaman entah kapan, yang tidak ada sejarahnya. Batik kita kan tidak tahu nih sejarahnya dari apa awalnya gitu kan, sampai ke saat ini kan belum turun temurun. Jadi kayak ya kalau dampaknya jelasnya kelestarian batik ini akhirnya terjaga. Terus saya wastra ya, lebih tepatnya wastranya kita ini terus ada terus ke generasi-generasi terus berikutnya gitu kan, dengan berbagai bentuk motif yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan gitu. Walaupun pada akhirnya ada beberapa motif-motif lama tergeser, kayak misalkan kayak zaman dulu tuh parang tuh tidak boleh dipakai gitu kan, hanya raja. Terus karena perkembangan zaman kan orang nggak tahu nih kalau parang nggak boleh dipakai gitu kan. Nah hal-hal kayak gini memang yang agak-agak tergeser gitu. Karena perkembangan zaman juga ya Mbak ya. Tapi gitu kan, tapi itu membuat mereka akhirnya lebih mengenal batik gitu loh. Lebih dalam lagi gitu. Jadi mereka melihat batik akhirnya menjadi sesuatu yang indah gitu. Terus di sini saya melihat kalau misalnya batik itu jadi lebih mengena pada setiap orang. Jadi nggak hanya lokasi di sini itu kayak kan batiknya, pengrajinnya, tapi juga bisa untuk semua orang yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Oke, bagaimana sahabat-sahabat budaya? Sudah cukup memberikan interpretasi akan Kartini masa kini atau belum? Bisa teman-teman komen di YouTube ya, untuk pertanyaan ataupun pernyataan dari teman-teman. Oke, Mbak Mel, langkah selanjutnya akan mengajarkan apa ini untuk misalnya pemberdayaan wanita, ataukah akan melakukan pelatihan yang lain lagi tentang misalnya yang batik cap tadi, berarti kalau saya tangkap kita bikin polanya sendiri, lalu kita bikin capnya sendiri gitu Mbak, dari limbah kertas itu ya? Benar, kayak gitu caranya. Karena kan kita tadi tuh ya balik ke isu lingkungan, terus kita akhirnya, nah ini juga kita berangkat dari
biasanya yang ngecap batik itu kan laki-laki karena tembaga kan berat. Iya. Nah ini kita membuat semua orang bisa ngecap, bahkan anak kecil. Akhirnya buatlah si limbah kertas ini. Jadi Iya. perempuan nggak cuma mengandalkan laki-laki untuk ngecap gitu kan, tapi juga perempuan sendiri bisa terjun sendiri. Gitu. Oh, jadi sekarang perempuan-perempuan juga bisa untuk melakukan cap batik ini ya Mbak, karena lebih ringan, lebih Iya. fleksibel untuk dipegang. Wow, itu menjadi sebuah jalan baru nih kayaknya, Iya. karena kita ternyata juga nggak hanya bisa pegang canting aja, Iya. tapi juga bisa pegang cap batik nih. Iya, kita bisa ngedesain sendiri kan gitu. Oke, kalau menurut Mbak Maya sendiri, ini hal apa nih yang dapat dilakukan oleh kaum muda nih, khususnya kaum perempuan, untuk akhirnya kita bisa melestarikan kebudayaan kita ini seperti Mbak Maya? Kalau perempuan ya sekarang tuh macam-macam sih orang-orang, mereka memutuskan, seenggaknya dari awal tuh mereka sudah memutuskan dan memilih aku mau apa. Oke. Karena kan kayak terkadang perempuan apa ya di lingkungan kita ya, kita perempuan ini tidak bisa memilih dan tidak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri gitu. Nah dari situ mereka tuh kalau bisa tuh berawal dari memutuskan dulu aja lah, aku mau ini gitu. Misalkan aku mau membatik, ya membatik dulu. Mereka terjun dulu di batik nih, sampai akhirnya mereka bisa memberikan solusi hidup orang lain untuk orang lain dan sekitarnya dan lingkungan gitu kan. Atau mereka mau menari atau mereka mau apa, pokoknya yang jelas di awalnya kuat, harus kuat dengan keputusan hidupnya mereka sendiri. Karena memang tadi ya balik ke proses ya, kalau di saat kita memutuskan sesuatu itu prosesnya itu nggak gampang. Kita tuh ada namanya penolakan ya, bahkan dari orang terdekat yang aku nggak mau kamu jadi ini, kamu jadi itu gitu. Pasti ada kan yang namanya orang terdekat tidak ingin. Tapi seenggaknya kalau memang kita niat untuk ingin menjadi apa, melestarikan gitu kan perempuan-perempuan ini untuk terus bergerak, berdaya dan maju, ya kalau nggak kita dari kita sendiri mau siapa gitu kan. Jadi untuk sahabat Sunan Bujoyo, khususnya untuk perempuan atau laki-laki, jangan pernah takut untuk memutuskan tentang hal apa yang ingin kita lakukan. Betul. Karena itulah kekuatan kita sebagai perempuan maupun laki-laki juga ya. Iya. Untuk akhirnya kita bisa nih untuk bergerak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Oke. Kalau untuk Mbak Maya sendiri, Kak Jam pernah nggak sih ketemu anak-anak muda yang mereka itu kekeh banget nih, aku pengen punya mimpi ini gitu? Banyak ya. Banyak banget ya? Jadi kemarin tuh kita ketemu sama orang-orang yang ada, aku ketemu temanku pas aku di Kemenparekraf itu, dia orang HI yang udah kerja di India, terus dia pulang ke Indonesia, dia menggerakkan, dia orang Purworejo, yang tadinya Purworejo itu mungkin kabupaten yang cukup kayak tidak ada apa-apa gitu, tapi karena dia akhirnya Purworejo tuh punya jemputan gitu. Dia menggerakkan anak-anak muda untuk jemputan tapi pewarna alam dari dia di situ, dan dia satu-satunya perempuan di situ. Jadi hal apapun itu ketika kita niat dan nggak perlu lah kita untuk membahas gender ataupun membahas wah aku perempuan nih, aku punya keterbatasan tuh ya belum Nggak tentu ada, juga nggak ya, ada. nggak ada juga Nggak nih. ada. Hal-hal seperti itu tuh yang kadang tanpa disadari itu menjadi sebuah kendala yang ternyata hanya ilusi. Iya, itu terlalu membatasi diri gitu Iya. kan. Karena kayak banyak teman-temanku yang ternyata mereka perempuan-perempuan yang kuat juga gitu loh terhadap keputusannya mereka sendiri untuk bukan merubah sih, lebih tepatnya kayak Bergerak? untuk bergerak gitu kan. Kalau nggak dari, jadi mereka berpikir bahwa kalau nggak dari saya, berawal dari saya, mau siapa gitu. Kita nggak mungkin menunggu sosok-sosok orang lain, kita gerak dulu aja gitu. Seperti yang dilakukan Mbak Maya ya, dia bergerak untuk lingkungan, lalu bergerak untuk wah pemberdayaan wanita, sepertinya ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu, anak muda, anak-anak, seperti itu ya Mbak ya. Oke, untuk sahabat Sunan Bujoyo, bagaimana? Hal ini tentunya akan menjadi sebuah pengetahuan baru ya Mbak, karena ternyata perempuan itu akhirnya tidak memiliki batas. Untuk melakukan apapun, no limit. Apalagi kita bisa multi talent ya. Jadi kayak perempuan itu menurut aku dia punya anugerah yang besar banget ya. Selain kita akan menjadi sosok ibu gitu kan. Kita masih muda nih, pasti kita akan menjadi ibu kan. Yang kita harus ngurus anak, kita harus ngurus suami, kita harus ngurus rumah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita
punya kekuatan yang ternyata nggak disangka-sangka sama diri kita sendiri gitu loh. Itu sih. Kalau buat Mbak Maya sendiri nih, saya penasaran ya teman-teman ya. Siapa sih sosok perempuan yang akhirnya mengubah hidup Mbak Maya? Kalau sosok perempuan yang merubah hidup saya, jelasnya berawal dari keluarga sendiri sih. Jadi kayak saya melihat dari mbah-mbah saya sampai mamah saya yang memang yang mereka ini perempuan tangguh ya. Ya ibu yang ngurus rumah, tapi mereka juga tetap menggapai mimpinya mereka. Terus yang kedua ini beliau ini bukan sosok keluarga di diri saya, tapi beliau ini luar biasa gitu kan untuk saya, namanya Awit ya, Tante Awit, aku panggilnya Awit Radiani. Itu luar biasa banget sih di mata saya karena dia menggerakkan benar-benar banyak perempuan untuk mandiri. Itu yang kayak amazing gitu sih untuk saya gitu. Jadi sahabat Sono Bujoyo, walaupun kita ini sebagai perempuan, tapi kita juga harus mandiri untuk hidup kita sendiri. Iya jelas. Apalagi kita juga harus melakukan segala sesuatu. Iya. Kewajiban dan keinginan kita juga harus balance gitu ya Mbak ya. Untuk masa gini ya. Masa kini. Apalagi masa kini nggak aja tuh yang namanya gender. Nggak ada. No, maksudnya bukan nggak ada nggak gender sih. ya. Tapi lebih kayak ke semua orang bisa melakukan Iya, ini sama-sama tanpa melakukan. terbatas. Ini hal perempuan, ini hal laki-laki tanpa terbatas hal itu gitu. Karena itu kayak dinding yang itu harus pecah gitu Iya. kan. Karena kita sama-sama manusia yang punya kesempatan. Gitu. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Terus untuk Mbak Maya sendiri, tadi aku kembali lagi ke topik kita yang awal waktu Mbak Maya mengatakan berarti waktu Mbak Maya mengatakan yang ini ibu-ibu tunggal, yang ini anak-anak muda, terus anak-anak, berarti tidak ada batasan untuk kita selalu belajar ya? Nggak ada batasan. Makanya kenapa kalau kita belajar kayak yang di negara-negara maju itu, mereka kan menanamkan semua itu dari anak-anak kecil. Nah itu sebabnya kita menyasar kayak ke anak-anak dulu nih. Mereka kenal cap batik, mereka tahu ngebatik lewat cap dulu, baru ke SMP, ke SMA mereka bisa nyanting apa dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada batasan yang namanya belajar tuh terus. Bahkan sampai kita tua gitu kan kita masih terus belajar kan. Iya. Itu sih sebenarnya. Jadi peran Kartini masa kini menurut saya adalah kita selalu untuk menginfluence apapun itu ya. Iya jelas. Tentunya jadi hal yang kita sukai seperti Mbak Maya suka Iya. membatik, kita menginfluence apa yang kita sukai, hingga akhirnya lahirlah Kartini yang suka batik. Iya benar. Kartini yang suka ekoprint, atau besok akan ada lagi Tenun gitu. tenun dan penemuan alat-alat batik yang baru, Iya, mungkin lahir dari Kartini yang baru. Jadi untuk para Kartini masa kini, wah kita bergeraknya sudah sangat leluasa. Iya sangat-sangat. Karena kita udah ada media yang kayak kita kan udah nggak ya benar-benar no limit ya, karena ada internet, ada media apapun gitu kan. Nggak kayak zaman dulu. Nah, kalau Mbak Maya sendiri bergeraknya di media apa nih? Kalau misalnya untuk mengajak? Kalau mengajak jelasnya kita masih pakai media internet ya, kayak Instagram, sosial media gitu-gitu. Selain itu kita juga dengan jaringan-jaringan yang ada sih. Misalkan kayak tiba-tiba nanti kita dipanggil, mau dong itu anak-anak yang di sini itu begini gitu. Mereka kan datang dengan apa yang mereka lihat dan menjadi persoalan dan menjadi permasalahan, datang ke kita bagaimana kita memecahkan permasalahan itu gitu. Jadi kadang itu juga menjadi sebuah arsip ya Mbak ya? Iya. Ya kan? Asik benar. Untuk kita karena kalau tadi pemaparan Mbak Maya itu kan mengasihkan sekali ya kegiatannya. Dari kita memulai untuk penelitian seperti limbah-limbah tersebut, lalu kita mulai untuk pemberdayaan wanita, lalu ada timbul inovasi baru yang tentang batik cap tadi. Terus jangan lupa untuk para Kartini masa kini itu mengarsipkan hal tersebut ya, agar kan kalau misalnya dilihat sekarang kadang kita tuh lupa tentang mengarsipkan hal tersebut. Kita sebagai wanita kadang kita melakukan dulu tapi kita lupa mendokumentasi atau Seringnya gitu. Makanya penting bagi kita untuk mengarsipkan agar hal ini akan terus berkembang untuk masa depan. Seperti itu, agar anak-anak besok juga ngerti, oh ternyata dari kebudayaan ini atau dari kesenian ini tuh lahir sebuah harapan-harapan baru gitu. Jadi mereka nggak akan mengulang hal tersebut tapi akan mengembangkan hal tersebut. Ya, Oke. Untuk Mbak Maya sendiri nih, apa nih kata-kata untuk para Kartini kita saat ini?
apa ya, terus bergerak dan untuk berkembang dan maju sih kalau aku. Karena aku nanamin di diriku sendiri kayak yang ya udah, ayo gerak, ayo terus gerak gitu. Kalau mau berkembang mau maju ya kita terus gerak udah gitu. Jangan mengenal limit, jadi kita harus Iya. bergerak, maju dan berkembang. Wow, terima kasih Mbak Maya. Ya siap, makasih juga. Mungkin sahabat Sono Bujoyo juga mengerti kalau misalnya perempuan ternyata tidak hanya memiliki tugas yang itu saja. Nah, hari ini kita berbincang dengan Mbak Maya yang dia fokus pada kerajinan atau kesenian ya. Aku Iya. sebut kesenian boleh nggak Mbak? Iya, Karena kesenian budaya. iya benar, karena tadi Mbak Maya cerita membatik itu bukan hanya masalah membatik saja, Iya. tapi mengolah rasa, Iya. mengolah kesabaran, ketabahan, seperti itu. Oke, sahabat Sono Bujoyo, bagaimana? Sudah cukup menginspirasi atau belum? Tadi Mbak Maya juga sempat mention ada Tante Awit yang dengan gigihnya beliau mengajak wanita-wanita itu untuk Mandiri. bekerja dengan mandiri, jadi bisa menghidupi dirinya sendiri. Lalu ada temannya Mbak Maya yang tadi kuliah di hubungan internasional yang akhirnya mengembangkan batik jumputan Iya. di daerah Purworejo. Lalu ada siapa lagi tadi Mbak ya? Banyak ya ternyata. Kok jadi lupa? Oke, untuk sahabat Sono Bujoyo, jangan lupa untuk tetap mengikuti di sosial media kami, di Instagram kami @sonobujoyo, di Twitter kami @sonobujoyo, dan juga saya ingin mengingatkan jangan lupa untuk menonton pertunjukan di Museum Sono Bujoyo yang akan mulai kembali pada tanggal 3 Mei. Juga Mbak Maya tahu nggak, museum ini tetap buka loh Mbak selama bulan Oh puasa. iya? Wah, seru banget itu. Kalau Seru misalkan banget. pada mudik ini kan lumayan banget nih. Iya, apalagi untuk aduh siang-siang ngapain ya kita main ke museum yuk gitu kan. Karena di museum sendiri tidak hanya hal-hal koleksi aja nih, tapi juga sejarahnya. Bagaimana karya itu bisa bercerita kepada kita dan kita mungkin bisa mengambil banyak hal dari karya. Apalagi kayak seperti batik, di Museum Sono Bujoyo juga ada batik. Iya, banyak banget. Aku juga sering banget ke Sono Bujoyo untuk lihat pertunjukannya tuh. Iya. Nah itu asik banget sih, pertunjukannya dari hari Selasa sampai hari Minggu lagi Mbak. Oh iya? Wah, seru banget ya. Apalagi kalau Idul Fitri masih buka ya. Iya. Lanjut, oh iya nih ada yang baru Mbak. Tanggal 9 Mei besok akan diadakan kelas tari dan gamelan di Museum Sono Oh Bujoyo. iya? Wah, perlu banget nih ikut nih kayaknya. Ih seru banget kayaknya Mbak. Dan kita hanya perlu menunjukkan karcis masuk Museum Sono Bujoyo untuk akhirnya bisa mengakses Oh, latihan iya? tersebut. Tiap hari itu. Tiap hari. Tiap hari Oke. akan ada kelas latihan tari dan gamelan. Oke, aku mau join ah. Iya, jangan lupa ya Mbak ya, ikut. Siap. Untuk Museum Sono Bujoyo, terima kasih Sobat Sono Bujoyo, juga terima kasih telah mendengarkan sharing session ini dengan tema aku tiba-tiba lupa. Peran Kartini masa kini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Oke. Salam Sobat Museum, museum di hatiku.